Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solihah hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini adalah pertemuan kedua kita membahas tentang mengenal negara ASEAN. Minggu lalu kita sudah membahas 5 negara ASEAN dan insya Allah hari ini kita akan membahas 5 negara lagi. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ya. Yang pertama akan kita bahas adalah negara Thailand. Kita lihat dulu ibu kota dari negara Thailand. Apa ibu kotanya? Ibu kotanya adalah Bangkok. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Selanjutnya bahasa dari negara Thailand. Apa bahasanya? Bahasanya menggunakan bahasa Thai. Kemudian agama resmi yang ada di Thailand ada agama Buddha, ada agama Islam dan ada agama Kristen. Tapi mayoritas di negara Thailand ini adalah agama Buddha. Kemudian bentang alamnya ada gunung, ada pegunungan, ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Kemudian penduduk asli di negara Thailand sendiri adalah suku-suku Thai, kemudian ada Tionghoa. Ya, jadi ada dua penduduk aslinya yaitu suku Thai dan orang Tionghoa. Kemudian julukan dari Thailand, di sini julukannya adalah Negeri Gajah Putih dan 1000 pagoda. Julukannya ada 2 ya. Yang pertama Gajah Putih dan yang kedua adalah 1000 pagoda. Kenapa dikatakan Negeri Gajah Putih? Karena di Thailand itu sudah jelas banyak terdapat gajah. Nah, kemudian kenapa dikatakan 1000 pagoda? Karena di sana juga terdapat banyak sekali pagoda-pagoda seperti itu. Selanjutnya adalah Kamboja. Kita lihat ibu kota. Ibu kota dari negara Kamboja adalah Phnom Penh. Ya, kemudian bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional juga yang dipimpin oleh seorang raja. Kemudian bahasa utama dari Kamboja adalah bahasa Khmer. Agama resminya ada agama Buddha, agama Islam dan agama Hindu seperti itu. Tapi mayoritasnya adalah agama Buddha. Kemudian bentang alamnya ada dataran rendah, ada dataran tinggi dan ada wilayah pegunungan. Kemudian penduduk asli yang ada di Kamboja ada suku Khmer, ada orang-orang Vietnam dan ada orang Tionghoa. Tapi mayoritasnya tetap ya orang-orang Khmer. Kemudian julukan dari Kamboja sendiri adalah negeri neraka dunia, negeri neraka dunia. Kenapa dikatakan neraka dunia? Karena pernah terjadi mengenang peristiwa di tahun 1970-an kalau tidak salah ya. Di sana ada terjadi pembantaian besar-besaran yang menyebabkan terbunuhnya sekitar 20 juta jiwa. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Laos. Laos ibu kotanya adalah Vientiane. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik. Tentu saja kalau republik pasti dipimpin oleh presiden. Kemudian bahasa utamanya adalah bahasa Lao. Agama resminya ada agama Buddha dan agama Kristen. Mayoritasnya adalah agama Buddha. Kemudian bentang alamnya di Laos ada dataran tinggi dan ada dataran rendah, ada juga pegunungan. Kemudian penduduk aslinya adalah suku Khmer dan suku Hmong. Dan julukan Laos ini adalah negeri terkunci. Kenapa dikatakan negeri terkunci? Karena Laos ini merupakan satu-satunya negara yang tidak memiliki laut ataupun pantai ya. Dia terhimpit. Kalau dilihat di peta yang kemarin itu, dia dihimpit oleh negara-negara yang lain sehingga dia berada di tengah dan satu-satunya negara yang tidak memiliki pantai atau laut. Next ada Vietnam. Oke, ibu kota dari Vietnam sendiri adalah Hanoi ya. Kemudian bentuk pemerintahannya di sini. Bentuk pemerintahan dari Vietnam adalah republik. Tentu saja kalau republik pasti dipimpin oleh presiden. Kemudian bahasa utamanya adalah bahasa Vietnam sendiri.
Agama resminya ada agama Buddha, ada agama Katolik, dan ada agama Konghucu. Mayoritas di Vietnam agamanya adalah agama Buddha. Kemudian bentang alamnya ada dataran tinggi. Kemudian penduduk aslinya sendiri di sini ada suku Vietnam, kemudian ada suku-suku Thai, kemudian ada suku Khmer juga. Kemudian julukan dari Vietnam adalah Vietnam Rose, seperti itu. Terakhir adalah Singapura. Singapura ibu kotanya adalah Singapura juga. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Kemudian bahasa utamanya adalah bahasa Mandarin ya, bahasa Mandarin. Kemudian agama resminya adalah agama Buddha, agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Kristen, seperti itu. Bentang alamnya di sana itu terdapat perbukitan, kemudian ada juga dataran rendah. Penduduk asli dari Singapura, ya, penduduk aslinya adalah orang-orang Tionghoa dan orang-orang Melayu. Kemudian julukan dari Singapura adalah negeri 1001 larangan. Kenapa dikatakan 1001 larangan? Karena di sana itu terdapat banyak sekali larangan dan aturan-aturannya pun sangat ketat. Oke, paham ya sampai di sini? Semoga kalian bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan. Baik, mungkin ini saja yang bisa Ustazah sampaikan ya. Apabila terdapat kesalahan dari Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.